Selanjutnya yaitu ada juga pengertian dari demokrasi. Demokrasi apa sih? Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan kekuasaan tertinggi berada pada rakyat yang dilaksanakan secara langsung oleh mereka atau wakil-wakilnya yang dipilih melalui pemilihan umum secara bebas. Sering kita dengar demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nilai-nilai dalam demokrasi. Di sini saya ingin menjelaskan yaitu ada 6. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan. Yang kelima, mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman atau diversity. Dan yang keenam, menjamin tegaknya sebuah keadilan. Baik, kita masuk ke dalam materi HAM, hak asasi manusia. Pengertian HAM itu sendiri adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati. Hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM dan kebebasan dasar manusia meliputi 10. Yang pertama, hak untuk hidup. Yang kedua, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Yang ketiga, hak mengembangkan diri. Yang keempat, hak memperoleh keadilan. Yang kelima, hak atas kebebasan pribadi, pindah negara, agama, dan lain-lain. Yang keenam, hak atas rasa aman. Yang ketujuh, hak atas kesejahteraan. Yang kedelapan, hak turut serta dalam pemerintahan. Yang kesembilan, hak wanita, profesi, keselamatan dan kesehatan. Dan yang kesepuluh, hak anak. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu sendiri adalah cara pandang dan sikap tegas Indonesia menguasai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedudukan wawasan Nusantara merupakan ajaran yang diyakini kebenaran oleh seluruh rakyat dengan tujuan agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam rangka mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Fungsi dari wawasan Nusantara adalah berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan baik bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan MBN. Selanjutnya, tujuan dari WANUS itu sendiri adalah bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala bidang aspek kehidupan dari rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan orang perorangan, kelompok golongan, suku bangsa, atau daerah. Hak asasi manusia. Apa sih hak asasi manusia itu? Sering kita dengarkan, hak asasi manusia adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrat. Artinya, hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci. Selanjutnya yaitu jenis dan macam-macam hak asasi manusia di dunia. Yang pertama ada hak asasi pribadi atau personal right. Dibagi menjadi 4, contohnya yaitu yang pertama hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat. Yang kedua hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Yang ketiga hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan. Yang keempat hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Selanjutnya yang kedua ada hak asasi politik atau political right. Dibagi menjadi 4, contohnya yang pertama hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Yang kedua hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. Yang ketiga hak membuat dan mendirikan parpol atau organisasi politik lainnya. Yang keempat ada hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Dan selanjutnya yang ketiga ada hak asasi hukum atau legal equality right. Dibagi menjadi 3, contohnya yang pertama hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang kedua hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Yang ketiga hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. Selanjutnya ada juga yang keempat
Hak asasi ekonomi atau property rights yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli. Yang kedua hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak. Yang ketiga hak kebebasan menyelenggarakan sewa, menyewa, hutang piutang, dan lain-lain. Yang kelima ada hak asasi peradilan atau procedural right. Dibagi menjadi dua, contohnya yang pertama ada hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan. Yang kedua hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di mata hukum. Yang keenam ada hak asasi sosial budaya atau social culture right. Dibagi menjadi tiga, contohnya yang pertama ada hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan. Dan yang kedua ada hak mendapatkan pengajaran. Dan yang ketiga hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Selanjutnya yaitu kewajiban dasar manusia. Setiap orang dan warga negara yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib yang pertama patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima Indonesia. Yang kedua, ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya yaitu kewajiban dan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Indonesia. Kewajiban dan tanggung jawab tersebut meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan negara, dan bidang lain. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi negara dan pemerintahan. Apa sih negara itu? Negara ialah persekutuan dari keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya menurut Aristoteles. Dan unsur-unsur negara ada 4. Yang pertama sebuah populasi permanen, yang kedua sebuah wilayah, yang ketiga sebuah pemerintahan, dan yang keempat ada kapasitas sebuah negara dalam hubungan dengan negara-negara lain. Selanjutnya sifat hakikat negara dibagi menjadi 4. Ada organisasi kekuasaan atau kewibawaan, pengelompokan masyarakat, kesamaan tujuan atau integration, dan yang terakhir instrumen pemaksaan. Tujuan dari negara itu sendiri menurut eskatologi atau ilmu akhirat dan spekulatif, tujuan negara dihubungkan dengan tujuan akhir hidup manusia. Dan menurut mitologi dan empiris atau kenegaraan, yaitu ada 4: power orient, power and prosperity atau unity, dan liberty and equality, dan yang keempat welfare and happiness. Selanjutnya ya kita masuk ke dalam teori-teori fungsi negara. Teori fungsi negara dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada John Locke. Menurut John Locke, teori fungsi negara ada 3 macam. Yang pertama ada fungsi legislatif, yang kedua fungsi eksekutif, dan yang ketiga fungsi federatif. Dan menurut Montesquieu dibagi menjadi 3, sama seperti John Locke, dibagi menjadi 3 macam, ada fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi federatif. Selanjutnya yang terakhir kita masuk ke dalam materi sistem pemerintahan. Di Indonesia sistem pemerintahan dibagi menjadi 2, yaitu pemerintahan parlementer dan pemerintahan presidensil. Pemerintahan parlementer yaitu salah satunya pemerintahan dipilih secara langsung oleh warga, anggota dan pemimpin kabinet dipilih oleh parlemen. Dan pemerintahan presidensil yaitu eksekutif dan legislatif masuk ke dalam independen, authority dipilih rakyat secara terpisah, pelaksana kebijakan yaitu presiden, kepala negara ditambah kepala pemerintahan bertanggung jawab kepada presiden, kabinet bertanggung jawab kepada presiden.